Robe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Sobat Robe Suara, balik lagi bersama aku Nanda, spesial juga ya di podcast On The Spot kali ini. Tentunya dalam program Pojok Pintar, Nanda barengan sama Pak Henry sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Lamongan nih Sobat. Kita bakal ngobrolin banyak banget. Sekarang kan Lamongan ini cukup rawan terjadinya banjir, padahal cuaca sekarang ini kan di bulan Mei ya Pak ya, Mei April ini kan harusnya sudah musim kemarau, tapi sekarang sepertinya tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung. Sekarang aja cuacanya sejuk banget. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih Sobat Prameswara ya, mungkin dari Pak Henry juga boleh banget disapa dulu Sobat Prameswaranya. Selamat pagi Sobat Prameswara ya, perkenalkan nama saya Henry. Saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan. Ya. Oke, Pak, ini kalau kita ngobrolin soal banjir di Lamongan, sepertinya juga bukan suatu hal yang baru ya. Kayaknya setiap tahun itu pasti banjir, bener nggak sih Pak? Hampir setiap tahun, terutama di Bengawan Solo Mbak ya. Oh iya. Jadi bantaran Bengawan Solo itu hampir setiap tahun airnya luber dari tanggul ya. Dari tanggul yang disiapkan sama dibangun sama pemerintah kabupaten. Jadi emang ya sungai ini kan nggak pendek Mbak ya. Iya betul. Bermuara dari bendungan Wonogiri itu. Iya. Saya lupa. Nah dari Wonogiri, muaranya dari Wonogiri, Ngawi, sebelum Ngawi, terus Bojonegoro, ke Lamongan dan Gresik. Artinya apa? Ini tuh kilometernya cukup panjang dan sangat panjang sekali. Nah, Lamongan ini hampir di hulu, hampir selesai lah ya, hampir Lamongan, habis itu Gresik, ujung pangkah itu kan. Nah, jadi potensi untuk air meluber karena kiriman dari Wonogiri dan dari Ngawi itu sangat amat besar kirimannya. Oh iya, selain kiriman yang cukup besar Pak ya, Bengawan Solo, tapi sebenarnya penyebab banjir di Lamongan sendiri ini apa Pak? Yang seringnya ini? Ya, sebenarnya penyebab ya. Kalau mau penyebab sih, masa hujan itu diarani penyebab sih dia karena memang kan tapi beberapa hujan kan kalau doa hujan itu padahal Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang manfaat. Betul. Gitu. Nah, kalau kita mengkambing hitamkan hujan itu kadang agak ini ya, kasihan hujan itu nggak punya. Benar. Sebenarnya gini. Jadi penyebabnya adalah salah satunya emang sungai. Jadi sungainya cukup gede gitu ya. Jadi karena apa? Emang dulu Bengawan kan kita tahu sendiri ya, itu dibuat transportasi pada waktu zaman Belanda juga. Jadi artinya dulu akses laut itu kalau mau masuk ke daratan itu lewat sungai dari Gresik itu ya. Nah, masuknya ke Bengawan Solo sampai ke Wonogiri itu dulu itu aksesnya pada waktu itu mungkin pedagang dan sebagainya ya. Jadi aksesnya itu. Nah, kita nggak bisa mungkiri ya, nggak bisa katakanlah menutup Bengawan gitu ya. Tapi ya perlu adanya memitigasi bencana jikalau terjadi. Nah, jadi itu terkait penyebabnya satu, tipikal atau tipologi sungainya. Yang kedua, memang faktor cuaca kadang. Jadi contoh tadi sudah sampai sama Mbaknya. Ini hari itu sebenarnya adalah sudah musim kemarau. Nah, akan tetapi BMKG sudah me-warning. Jadi di flyernya sudah mengeluarkan ada cuaca ekstrim di tanggal 18 sampai 27. Saya ngomong ekstrim, ngomongnya apa? Cuaca ekstrim karena bisa jadi sekarang agak mendung ya agak sih. Ujuk-ujuk 1 jam 2 jam kemudian hujan gede. Nah, itu namanya ekstrim. Jadi ujuk-ujuk gede hujan. Nah, itu terjadi ini sudah tanggal 20. Jadi 1 minggu lagi itu masih berdasarkan ini dari BMKG 1 minggu lagi masih terjadi cuaca ekstrim.
Nah itu, jadi terkait dengan kecuacaan. Yang ketiga, mungkin kalau kita ngomong banjir di Bengawan Solo ya, di Lamongan khususnya, kalau beberapa kabupaten atau kota yang terkena banjir itu karena sampah gitu ya, karena sampah. Kalau Lamongan tidak. Nah, jadi di Bengawan itu hampir ya saya bilang ada lah sampah gitu kan, cuma saya nggak bisa mengkiri ya. Tetapi tidak, mohon maaf ya kalau di provinsi agak ke barat gitu ya, Ciliwung itu bantaran Sungai Ciliwung itu penyebab utamanya salah satunya adalah ini. Kalau Lamongan kalau dari sampah kayaknya tidak gitu ya. Jadi tadi ngomong-ngomong penyebab itu tiga yang mungkin yang cukup signifikan mempengaruhi banjir atau tidaknya. Itu sih Mbak. Oke. Tapi kalau dari tahun ke tahun, ya meskipun ada banjir, tapi tahun ini apakah yang semakin parah atau ini udah lumayan agak mendingan daripada tahun-tahun sebelumnya? Nah, jadi terhitung mulai bulan Oktober ya sampai sekarang, ya ada ya genangan, ada luapan sungai dan sebagainya. Itu ya relatif tidak cukup ekstrim lah, jadi tidak signifikan untuk sampai kita datengin pompa portable yang gede dari provinsi, itu nggak sampai. Kita masih punya pompa yang di Babat tuh masih mencukupi lah, artinya masih cukup signifikan untuk memompa debit air yang ada di Sungai Bengawan Solo. Artinya sampai sekarang untuk tahun ini alhamdulillah tidak ekstrim lah, tidak ini, masih ya biasa-biasa aja, cuman ya itu perlu disikapi lah hal-hal yang begitu-begituan. Ya kita juga minta tolong sama barangkali ya pemirsa, kalaupun ada kebencanaan ya, jadi tidak cuma banjir, kekeringan, longsor, puting beliung ya, itu bisa dihubungi hotline kami gitu, 0856 0749 7377. Jadi saya ulang lagi, 0856 0749 7377. Harapannya hotline ini itu langsung mengena ke masyarakat. Jadi barangkali ada banjir ataupun luapan air, ini langsung terinfokan. Nah, barangkali kan teman-teman yang di Bojonegoro tuh nggak ngerespon gitu ya, kabupaten sebelah gitu ya, atau mungkin dari teman-teman yang perbatasan itu belum dapat info nih update-nya. Nah, barangkali dari masyarakat Kabupaten Lamongan ya, jadi kalau ada ini on the spot bisa disampaikan ke situ gitu ya, terkait kejadian itu. Nggak cuman itu, barangkali pohon tumbang. Nah, kalau pohon tumbang itu kan cuma di jalan gitu ya, itu lintas sektor sebenarnya. Jadi dari Perkim bisa gitu kan, karena memang yang punya pohon itu antara Perkim sama LH, Dinas Lingkungan Hidup, sama Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya. Terus sama perhubungan karena terkait dengan lalu lintas jalan. Ya mungkin itu Mbak, jadi hotline kami barangkali ini. Itu 24 jam ya Pak ya? Maksudnya 24 jam, nggak mengenal Sabtu dan Minggu. Kemarin Minggu juga kita ke Babat. Oke, nanti nomor hotline-nya bakalan kita cantumin ya Sob ya. Oke Pak, dan juga gimana mungkin rencana dari BPBD buat Lamongan ini ya, biar mungkin bisa sedikit mengurangi resiko banjir, meskipun tadi dikatakan kalau setiap tahunnya tetap ada, tapi mungkin dari BPBD sendiri ada rencana yang ini harusnya bisa kayak gini nih biar nanti banjirnya nggak ada, mungkin bisanya seperti itu atau mungkin lebih berkurang gitu. Sebenarnya rencana itu kita itu lebih ini ya, memberikan edukasi, knowledge pada masyarakat terkait resiko kebencanaan. Jadi nggak hanya cuma banjir. Makanya kami punya program Destana, Desa Tangguh Bencana, yang dari tahun 2012
Terus sampai sekarang kita munculkan desa-desa tangguh bencana. Di Lamongan khususnya dan sepanjang desa yang dilewatin sama Sungai Bengawan Solo itu 95% desanya sudah tangguh bencana. Artinya apa? Masyarakat yang berada di desa yang dilewatin Sungai Bengawan Solo itu sudah tahu cara memitigasi resikonya, memitigasi kebencanaannya. Jikalau airnya itu sekian, itu gimana cara menyelamatkan diri. Terus kalau airnya sekian itu apa dulu yang diselamatkan, apa dulu yang harus diangkat dan sebagainya. Yeah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi desa itu sudah kita lebih ke preventif ya, lebih mencegahan gitu ya. Jadi biar karena bencana itu tidak bisa dijadwal gitu ya. Nah, usah jadwal. Akan tetapi perkiraan itu ada gitu kan. Perkiraan itu ada. Jadi semua ada sinyal-sinyalnya itu ada kan. Tapi kan lebih baik masyarakat itu diedukasi lah di ini ya tentang kebencanaannya gitu sih Mbak. Oke, wah tadi Sobat Profesor ya kita udah ngobrolin cukup banyak tentang Lamongan yang bagaimana memang beberapa spot atau daerah di Lamongan yang sering terkena banjir atau bahkan setiap tahunnya, tapi tadi bencana tidak bisa dijadwal, tidak bisa diberhentikan secara mendadak atau ya direncanakan. Yang penting kita bisa untuk melakukan pencegahan begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Henry dan juga untuk Sobat Prameswara. Nanti kita bakalan ketemu lagi dalam podcast Pojok Pintar berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.